yang kedua yang berjudul Analisa Implementasi Jaringan Internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN di daerah di desa Kawangkuan Bawau, wilayah Amurang 2. Nah, ini adalah e-journal Teknik Elektro dan Komputer volume 4 nomor 6 tahun 2015. Ya, kita langsung saja pada yang bagian pertama, yaitu abstraknya. Jadi di sini sama seperti pada artikel yang kedua, abstraknya ini juga terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga abstraknya memiliki kata kunci. Nah, pada abstrak ini sendiri, dia menjelaskan tentang bagaimana internet itu begitu penting di dalam kehidupan. Internet bukan hanya menjadi kebutuhan sampingan, tetapi internet sudah menjadi kebutuhan pokok, sehingga dibangunlah sebuah jaringan internet yang menggabungkan jaringan LAN dan WLAN. Maka di sini juga penulis menuliskan kata kuncinya, yaitu analisis jaringan, implementasi jaringan, jaringan global, dan metode NDLC. Ya, NDLC itu adalah sebuah metode yang bergantung pada proses pembangunan sebelumnya, seperti perencanaan strategi bisnis, daur hidup pengembangan aplikasi, dan analisis pendistribusian data. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini sendiri, penulis menjelaskan awal dari pembangunan jaringan LAN ini. Jadi karena minimnya perkembangan internet di daerah penulis yang sangat menyulitkan bagi para pebisnis, para pelajar untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan penelitian pembangunan yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam melakukan suatu penelitian. Nah, jika dibandingkan dengan artikel yang sebelumnya, pada artikel yang sebelumnya itu tidak terdapat landasan teori. Jadi di sini pada artikel yang ini terdapat 3 landasan teorinya. Yang pertama itu ada pengertian jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini sendiri adalah jaringan komputer yang interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih dengan menggunakan transmisi kabel atau non-kabel atau wireless. Nah, dalam definisi networking sendiri, autonomous ini dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem tersendiri. Jadi dia ini punya admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan softwarenya sendiri, dan dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain. Selanjutnya ada model-model komputer. Pada model jaringan komputer ini menjelaskan bahwa terdapat 2 model. Yang pertama adalah model OSI dan yang kedua adalah model TCP atau IP. Nah, pada model OSI sendiri ini memiliki yang namanya upper layer dan low layer. Nah, jadi sebenarnya itu memiliki 7 layer. 7 layer itu yang terbagi antara up layer dan low layer. Sedangkan OSI layer itu dia memiliki 4 layer. Dan yang ketiga ada yang namanya jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer ini terbagi menjadi
5. Yang pertama ada PAN, atau Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang keempat ada One Wide Area Network. Dan yang keempat adalah WLAN atau Wireless LAN. Nah, PAN ini jadi dia menghubungkan antara beberapa jaringan, beberapa perangkat dengan jarak yang hanya berkisar dari 4 sampai 6 meter saja. Biasanya terdapat dalam kita menghubungkan PC dengan mouse atau earphone dan yang lainnya. Untuk local area network ini, sedangkan pada LAN atau local area network ini biasanya kita temui pada kampus-kampus, sekolah-sekolah, perkantoran-perkantoran. Kemudian Metropolitan Area Network. Sedangkan untuk MAN ini adalah jaringan yang mentransfer data dengan kecepatan tinggi, seperti menghubungkan antara lokasi kampus dengan sekolah atau sebaliknya. Dan selanjutnya ada Wide Area Network. Jadi Wide Area Network ini menghubungkan antara suatu daerah dengan daerah lainnya atau suatu negara dengan negara lainnya. Yang terakhir adalah wireless LAN. Jadi wireless LAN ini menggunakan frekuensi radio yang telah mengkombinasikan antara konektivitas data dengan mobilitas user. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Jadi pada pembahasan di sini dia menuliskan yang pertama itu dari hasil analisis. Nah, pada pembahasan ini penulis menggunakan metode NDLC atau Network Development Life Cycle. Nah, yang pertama adalah hasil analisis. Ya, jadi pada hasil analisis ini penulis telah mengumpulkan data-data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada wawancara. Jadi penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan penelitian ini. Kemudian penulis memaparkannya itu dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah ada survei lapangan. Nah, dari hasil survei lapangan itu didapatkan luas daerah Kawangkoan. Nah, yang dimana penulis memaparkannya itu pada gambar 8, yaitu luas daerah Kawangkoan bawah tahun 2011. Selanjutnya ada manual atau blueprint. Jadi karena di lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri belum pernah atau belum ada implementasi atau penelitian yang serupa, maka penelitian ini menjadi penelitian yang pertama kali dilakukan. Selanjutnya ada data hasil analisis. Dari data hasil analisis ini sendiri diperoleh dari data analisis yang dilakukan, maka didapatkan analisa hardware jaringan komputer dan juga analisa software jaringan komputer dan analisa topologi jaringan komputer, dan yang terakhir adalah analisa tata letak komputer. Selanjutnya pada bagian kedua adalah desain. Jadi berdasarkan desain yang telah dipaparkan pada gambar, dapat dilihat bahwa luas jangkauan jaringan itu tergantung jumlah AP yang ada. Jika jumlah AP-nya itu semakin banyak, maka luas daerahnya itu juga semakin bertambah. Dan yang ketiga ada simulasi jaringan. Simulasi jaringan ini mereka menggunakan penulis ini menggunakan CISO Packet
Tracker Student versi 6.2 yang dikeluarkan pada tahun 2015. CISO paket Tracker Student ini sendiri berfungsi untuk membuat suatu jaringan komputer. Yang berikut ada implementasi. Implementasinya ini mereka menggunakan topologi star. Kemudian sebelum melakukan implementasi ini, maka yang harus diperhatikan adalah mereka harus membangun jaringan LAN dan WLAN ini terlebih dahulu dan mengkoneksikan semua PC dengan switch dengan modem router. Selanjutnya ada analisis jaringan internet. Analisis jaringan internet ini terbagi menjadi 3. Nah, pada analisa jaringan internet ini penulis melakukannya secara bertahap, mulai dari unit komputer sampai dengan kualitas jaringan yang dihasilkan. Nah, tahapannya itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan ping. Jadi ping ini adalah program user, program dasar yang mengizinkan suatu pengguna untuk memverifikasi bahwa alamat protokol internet tentu ada dan dapat menerima permintaan-permintaan. Selanjutnya ada analisis menggunakan bitmeter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, penulis menggunakan bitmeter ini merupakan software yang dapat digunakan untuk mengecek atau mengukur kecepatan upload dan download dari koneksi internet. Selanjutnya, penulis melakukan analisa dari data hari pertama. Nah, pada hari pertama ini, monitoring jaringan yang penulis lakukan. Penulis mendapatkan kualitas internet yang sangat baik. Pada hari kedua, bitmeter menunjukkan peningkatan kualitas jaringan, yaitu dengan kecepatan download rata-rata 277 byte per sekon. Pada hari kedua ini, telah dilakukan tes kualitas jaringan. Dari yang ketiga, penulis menjelaskan bahwa bitmeter menunjukkan kualitas yang lebih stabil dengan data kecepatan download rata-rata 285 byte per sekon. Nah, pada kesimpulan, jadi menurut saya penulis ini menyampaikan kesimpulan dengan sangat baik, dan juga di sini penulis menyatakan saran di mana dari penelitian ini penulis menyarankan untuk mengembangkan jaringan menggunakan antena agar jangkauan lebih besar lagi. Menurut saya itu sangat bagus. Jadi jika ada orang yang ingin menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis, dia bisa mengembangkan lagi jaringan yang penulis yang telah penulis lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedangkan untuk daftar pustakanya di sini sama dengan daftar pustaka. Pada artikel pertama ditulis dengan menggunakan angka dan kurung siku, tapi pada artikel pertama itu penulis menjelaskan, menekankan bahwa pada kalimat-kalimat itu ada pada daftar pustaka, tapi pada artikel yang ini tidak ada. Jadi penulis memaparkan saja bahwa hasil dari penulisannya ini dia juga ambil informasi dari sumber-sumber yang telah tertera. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.